Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, beserta menyampaikan salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rahmat Allah beserta nikmatnya hingga pada saat malam hari yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan Allah untuk meningkatkan ilmu dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan petunjuk dan senantiasa memberikan peringatan kepada kita hambanya dengan petunjuknya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya sesungguhnya asal daripada Allah, kembali kepada Allah. Tiap-tiap datang pasti ada jalan, apalagi kembali. Kalau tidak ada jalan, tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin disebut kembali kalau tidak ada jalan. Jadi maksud daripada kembali ini, dia menunjukkan jalan. Siapa yang mengetahui jalan selamat, siapa yang tidak mengetahui jalan kiamat, itu dua saja. Itulah yang akan kita hadap ke depan. Selamat atau kiamat, dua saja. Yang mengetahui jalan selamat, tidak mengetahui jalan kiamat. Jadi yang mengetahui jalan itu dia tidak bertemu dengan hari kiamat. Yang tidak tahu jalan ini yang akan menjumpai hari kiamat. Mana jalan yang akan kita tempuh untuk menuju kepada asal kita? Asal itu disebut negeri yang kekal, apapun abadi, yang tidak lagi berpindah selama-lamanya. Hadis alam yang pada dunia ini, maka kita dipindahkan oleh Allah. Kemana? Ke alam barzakh. Kita tak bisa diharapkan yang barzakh. Karena kita karena kita tidak punya daya dan upaya
Jadi gaya dan upaya Anda ini karena hilang. Ini kita masih bisa kaya. Maka bisa kita pakai ke sana kemari, ke sana kemari. Karena bisa kaya. Juga kalau sudah Allah tidak menyertai kaya. Apa kata Allah? Lantas rakun zarratin illa biiznillah. Tidak ada yang bergerak walau sebesar jarak kecuali izin Allah. Bergerak-gerak usahakan mau tidak. Nah, ini kita mau tidak mau pasti akan dipindahkan oleh Allah. Paling lama 100 hari. Itulah alasan. Kemana dipindahkan? Di alam barzakh. Sudah tahu alam barzakh? Sudah dipertunjukkan oleh alam barzakh. Apabila kita tidak mengetahui, tidak dipertunjukkan oleh Rasul, dari situ kita sudah mulai sesat. Dari situ kita sudah mulai kiamat. Kiamat itu adalah mendapatkan azab. Bahasa kita saksikan yang luar biasa. Allah mengatakan walahu ma'azabun azim. Nanti akan aku datangkan azab yang besar. Berapa lama di alam barzakh? Ribuan tahun. Berapa kali lipat dunia ini? 1000 tahun saja. Berapa kali lipat? 10 kali lipat. Baru 1000 tahun. Jadi 100 kali lipat. 1000 tahun. Kemana sama? Sebenarnya seperti kita di dunia ini hanya perhitungan saja yang sudah lama. Sekian puluh tahun, sekian puluh tahun, sekian puluh tahun. Coba kita renungkan bahwa kepada perasaan. Perasaan kita baru sebulan kita di dunia. Baru kali ya? Baru kali ya? Catatan saja yang lama. Jadi yang sebentar itu adalah perhitungan akhirat. Menurut keterangan Nabi Adam alaihissalam menyatakan kepada anak cucunya. Yang pertama dia ditanya oleh para malaikat, wahai Adam, berapa lama kamu di dalam surga? Adam menjawab, setengah hari. Sedangkan malaikat menghitung Adam meninggalkan dunia ini, dipindahkan Allah ke dalam surga sudah 500 tahun.
perjalanan yang akan kita tempuh adalah alam yaumil mahsyar. Alam yaumil mahsyar ini tempat perhimpunan seluruh anak-anak yang ada di muka bumi, dari mulai Adam alaihissalam sampai yang kita akhir. Semuanya yang bernama umat manusia berkumpul di yaumil mahsyar. Matahari cuma 7 jengkal dari kedalaman. Adakah sudah balasan yang paling? Adakah sudah ada orang yang menjamin memberikan perlindungan? Kalau tidak, dari situ kita sudah menerima laporan. Berapa lama? Juga ribuan tahun. Jadi dia maksud kita berbalik-balik. Dinamakan Al-Quran bersak-sak kata orang. Jadi berbalik-balik. Jadi barisan itu tebalnya saja. Kalau dijalani perjalanan 500 tahun dan panjangnya perjalanan 500 tahun itu satu barisan. Itulah himpunan umat dan hamba Allah yang berpasangan. Di situ bermacam-macam hamba Allah ini merasakan pembalasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang keringatnya itu karena panasnya sama kaki terendah daripada air keringat itu. Ada yang selutut, ada yang sepinggang, ada yang sadar, ada yang benar di lautan keringat itu. Bermacam-macam yang dirasakan oleh umat oleh hamba Allah kepada Dia. Cuma hanya satu bunga, satu sak saja yang ada di bawah payung yang tidak kena terik matahari itu. Siapa yang mengetahui? Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut dengan payung di payung. Payung Rasulullah. Itulah yang terjamin tidak kena panas. Itulah yang terjamin tidak mendapatkan kesusahan dan kesengsaraan. Aman dan tenteram di bawah payung itu. Nah, inilah satu golongan umat yang sudah lagi masuk ke al-mizan hadirat ilahi, yang tidak diadili dosa dan pahala. Apabila ditutup yaumil mahsyar, maka payung itu pun ditutup, tempat perlindungan umat yang berdosa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkirakan langsung masuk ke dalam surga yang dimaksud yang berjalan jalan. Kemudian perjalanan yang ketiga tembuslah di al-mizan hadirat ilahi. Di sanalah kita berhisab
diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan aturan malaikat. Sekarang malaikat itu tetap kiri dan kanan. Di sebelah kanan kiraman dan sebelah kiri kiri yang mencatat kebajikan dan kejahatan. Itulah yang disidang oleh masyarakat dan dialihkan. Maka jika lebih banyak yang baik, maka luluslah dia dari al-mizan timbangan itu. Jika tidak lulus, maka langsunglah ke dalam neraka. Itu kekal selama-lamanya. Kemudian hadis al-mizan ribuan tahun masuk lagi kajian siratal mustaqim. Titik itu seperti rambut dibelah 7, liarnya seperti kilat, tajamnya seperti mata pedang. Perjalanan menaik 500 tahun, perjalanan merasa 500 tahun, dan menurun 500 tahun, 1500 tahun di titik siratal mustaqim. Inilah yang menang dan timbang di al-mizan adalah berjaya. Nah, ini baru macam-macam menyebarkan titik siratal mustaqim. Ada asal bertiga, saya kasih itu turut bum langsung. Karena 7 neraka berhukum ke bawah sana. Nah, dari mulai neraka Aqabah, neraka Zalma, neraka Sa'ir, neraka Sa'ir, yang paling atas adalah neraka Jahannam. Yang paling atas, yang paling enteng hukumannya Jahannam. Neraka Jahannam. Di mana neraka Jahannam? Di dunia. Kita banyak umat manusia tidak sadar bahwa kita duduk di dunia ini adalah dunia neraka. Ini neraka. Ini neraka Jahannam. Ini yang ketujuh, yang ketujuh paling atas paling tinggi. Kalau yang ke bawah dia halnya, itu yang perlu jadi neraka. Nah, sedangkan di Jahannam ini saja pun tidak tanggung. Kita merasakan azabnya. Ada. Tapi kita tidak sadar. Bahasa kita ini sekarang duduk di jalan neraka. Bahkan ada yang mau kata hidup selama-lamanya di dalam neraka ini. Tak mau pulang ya? Tak mau lagi. Padahal dia kata. Nah, itu yang dikatakan oleh Nabi Abdulnya ini wajah neraka. Dunia ini neraka bagi orang yang beriman, surga bagi orang kafir. Ini orang kafir sama orang kafir itu. Itu maka kita jangan melihat kepada orang kafir. Jangan kita mengkhianati kepada orang kafir. Dia yang disediakan Allah ini yang tampaknya. Inilah persenang-senangnya. Surganya di sini. Dia akan tidak akan jumpa. Silakan dia akan ada 100, 200 tingkat gedungnya. Dikenalkan saja orang-orang, tapi kalau kita enggak, katanya tidak peduli kata Allah. Hambaku yang beriman, harta kekayaan yang melimpah di dunia ini. Apalah artinya aku berikan hanya sebentar, hanya 1 jam saja berumur 100 tahun.
menerima kekayaan. Sudah itu olahraga. Nah, sekarang contoh. Ada mereka seorang 100 tingkat gedung. Siapa mau terima? Lengkap dengan isinya, apa saja yang isinya. Tapi umur 1 jam. Ada yang ada. Coba. Lihat mahalnya umur yang ada pada kita. Umur yang sisa yang ada pada kita itu banyak mahal. 1 jam saja ditukar dengan 100 tingkat gedung tak mahal. Kurang mahal. Hidup yang kita terima di dunia ini walaupun mahal. Ini disediakan oleh dunia ini adalah negara tanpa kediaman setan dan iblis. Nah, jadi siapa-siapa yang mengikut setan dan iblis itu orang kafir. Itu orang kafir. Karena dia kalau dahulu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia ini. Sesudah dijadikan dunia ini, kemudian barulah diisinya dengan para malaikat. Selama 2000 tahun malaikat itu yang dipimpin satu kerajaan. Kerajaannya bernama Kerajaan Azazel. Itulah rajanya yang memimpin selama 2000 tahun. Kemudian diciptakan Allah Adam alaihissalam. Di sini numpang di tempat benua setan dan iblis. Itulah Adam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma untuk sementara aja ya, numpang untuk menampaknya itu menjadi lembaga. Sudah itu diangkat Allah ke dalam surga. Nah itu. Jadi ditempatkan di dalam surga. Adam alaihissalam. Baru setengah hari datang Azazel mengganggunya, menipu dan merayunya. Siapa yang ditipu oleh Azazel adalah istrinya yang bernama Siti Hawa. Nah itu. Maka tertipulah Siti Hawa itu. Uli duduk lalu setan dan iblis. Maka dia melanggar peraturan di dalam surga itu, makan buah kayu larangan yang sangat dilarang oleh Allah yang disebut dengan kayu holdi. Dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum Adam dan Siti Hawa alaihissalam ke dalam neraka. Mana nerakanya ini? Dicampur kembali dengan setan dan iblis. Maka sangat biasa setan dan iblis itu mengintai dan menipu, mengganggu, merayu dan menipu Siti Hawa. Nah itu, karena itulah yang menjadi hikmah. Maka masuklah kita sekarang lahir di dalam neraka. Kita pikir sudah dunia ini rupanya kita lahir di dalam neraka. Jadi apakah kita selama-lamanya dan nerakanya? Nah, itu maka para nabi dan para wali Allah, orang-orang yang sudah sempurna imannya, dia tidak terasa di kamu ini. Dia mesti cepat pulang. Karena orang yang beriman
Kita berada hidup di negara orang, apapun tak bisa kita lakukan. Asal kita berbuat sudah dibatasi dengan negara. Ini negara sektor dari dunia ini. Tapi banyak kita masih belum menyadari ini. Itu mau selamanya kita dibuka dulu. Tidak mau kita menjadi jalan keluar dan tidak mau mempelajari jalan bagaimana untuk meninggalkan dunia ini supaya bisa selamat. Jadi kalau pun kita meninggalkan dunia itu tidak selamat, apa berartinya? Tidak juga ada artinya kalau tidak selamat. Nah, jadi itu maka perlu kita itu menggali jalan dan mencari jalan mengikuti petunjuk Allah SWT. Karena tidak ada yang bisa mempertunjukkan jalan kecuali Rasulullah. Nah itu. Nah, jadi ini adalah perjalanan yang terakhir. Nomor 2 daripada yang terakhir menyeberang di atas jalan Siratal Mustaqim dan untuk menghindari neraka dan melewati neraka. Macam mana sanggup meniti? Jangan. Kapan kita meniti? Sekarang atau nanti? Sudah mati? Nanti barulah meniti di atas Siratal Mustaqim. Sekarang ini kita tenangkan saja dulu. Apakah kita sekarang ini untuk menyeberangi di Siratal Mustaqim yang sudah dipastikan oleh Allah, yang tak bisa dibantah oleh siapapun seluruh hamba Allah. Kalian membantah pasti akan menjalani. Macam mana? Yang mana kita pilih? Jalan sekarang atau jalan nanti? Sekarang sanggup? Sanggup bukan? Tapi banyak yang akan menolakkan. Kemana mau berjalan? Tak sanggup sama neraka. Siapa mau berjalan? Mau berjalan tapi mau itu dari tidak. Tak bisa. Karena aku menyeberangi neraka. Yang untuk dirasakan azab neraka itu, dia itu menyeberanginya. Nah itu maka tidak ada yang mulus bagi hamba yang beriman. Itu kata Allah. Jadi yang mana hamba yang beriman? Hamba yang beriman itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah pastikan dan sudah ditentukan. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiril sabirin. Ini sudah kepastian. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada hamba yang beriman. Tidak ada kata Allah hamba itu beriman kalau tidak berujian. Uji dulu. Nah, barulah beriman atau tidak. Nah itu kata. Yang mana ujian itu? Ada 4 perkara ujian iman. Pertama, kata Allah, aku datangkan rasa malu. Dipermalukan, baik dari keluarga, baik dari jiran tetangga, baik dari masyarakat, baik dari mana saja. Datang semuanya malu. Nah, di waktu kita dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena menghadapi
tinggal kita untuk menyerahkan diri kepada Tuhan yang saya. Itu tidak apa. Nah, jadi pepatah mengatakan kalau kepala panas hati dingin, kalau hati panas kepala dingin. Apa maksudnya? Apa maksud pepatah orang? Itulah kita menerima sesuatu. Itulah untuk menerima ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila Allah mendatangkan yang buruk, maka kita terimalah dengan Masya Allah. Kalau Allah mendatangkan yang baik di hadapan kita, maka kita terimalah dengan Alhamdulillah. Tidak, yang buruk itu kita terima dengan Alhamdulillah. Ada begitu. Coba. Udah lumat kita dimaki-maki orang, Alhamdulillah kita bilang. Kan begitu. Hah? Alhamdulillah. Itu kan tadi betul. Nah, itu dia. Nah, ini ujiannya. Yang kedua, kata Allah, aku datangkan rasa ketakutan
kita kalau kisah selama-lamanya di mana kita akan bertemu lagi, tidak akan mungkin kita bertemu lagi. Nah, barat kisah antara kekasih dengan kekasih, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, istri dengan suami, suami dengan istri. Itu dikatakan bencana antara kekasih dengan kekasih. Tapi kalau anak meninggalkan orang tua, ya masih dapatlah kita itu membawa kesebaran itu lagi dengan tenang. Kemudian orang tua juga meninggalkan kita, juga lambat laun datang juga karena kecelakaan. Dan begitu juga saudara meninggalkan kita, walaupun bagaimana kasih sayangnya, ya kepada angsur-angsur dapat kita mengubahnya kesedihan hati kita itu dalam bercerai kekasih dan kekasih. Tapi yang lebih parah, kalau meninggalkan istri, ya Allah, kalau itu tak benar, tak benar. Nah, atau istri ditinggalkan, tak benar, luar. Cuma tidur kelentang lebih jalan. Padahal itu sebenarnya berat. Nah, ya kan boleh berat, kalau nanti ya berat. Tidak. Dan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hubungan sesama hamba Allah ini. Coba anak dengan orang tua dengan anak, saudara dengan saudara. Nah itu, bahkan ada sahabat dan masalah. Tidak sedikit hubungan, tapi tidak memiliki suami istri. Kenapa maka di sini diberikan? Nah itu, itu maka ada di situ rahasia Allah yang tidak dapat diketahui oleh hamba. Nah, itu maka empat perkara ilmu itu yang tidak diberikan oleh Allah kepada hamba. Nah itu, ilmu langkah, rezeki, pengetahuan, maut. Itu tidak ada. Kecuali dia harus juga. Kekasih Allah itu diberikan. Nah itu. Tapi kalau bukan, hadirnya tidak akan diberikan oleh Allah. Ilmu itu diketahui oleh Allah. Nah itu. Jadi ini yang paling parah ujian iman yang keempat ini. Musibah. Ini yang paling berat. Di musibah itu dipisahkan antara kekasih dan kekasih. Tapi itulah ujungnya diberikannya umat wabah diberi Allah kabar gembira dari hamba-hamba yang sama. Nah itu. Kalau kegembiraan dia kalau hamba yang sama, hati yang sama itu kembali dia kepada Allah. Semuanya itu dikembalikan kepada Allah. Maka datanglah kegembiraan pada hati. Maka timbullah kesabaran pada hati.
Jangan kita menyembah Indonesia selama mustaqim. Lalu bisa kita menyembah adalah dalam pusaka Rasulullah meninggalkan pusaka di muka bumi ini. Itulah buktinya, tandanya Rasulullah itu adalah sangat cinta kepada umatnya. Cuma umatnya ini yang susah betul mencintai Rasul. Tapi Rasul tetap mencintai umat. Walaupun dia sudah habis tugas, ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali kepada alam, tetapi tetap ditinggalkannya perbakaran umat supaya umat itu dapat selamat di dunia dan di akhirat untuk menghadap nanti kepada Rasulnya. Maka Rasulullah berusaha meninggalkan pusaka di muka bumi. Apa pusaka yang ditinggalkan oleh Rasulullah? Isi hatinya. Isi hatinya itulah yang dibungkarnya kembali, ditinggalkannya di muka bumi, supaya dapat dituntut dan diambil dan dimiliki oleh umat, supaya umat itu tidak terpisah dengan Muhammad Rasulnya, supaya terjamin keselamatan diri umat itu di dunia dan di akhirat. Apa itu? Pusaka yang ditinggalkan oleh Rasulullah di muka bumi ini adalah hasil dia berdoa. Di waktu dia berdoa, mengikhlaskan dadanya itu diserahkan kepada Malaikat Jibril. Sesudah dibedah oleh Malaikat Jibril, kemudian dicuci dengan air zam-zam dalam 3 kali pencucian. Barulah Malaikat Jibril menyediakan isinya, isi kandungan. Itulah ada 3 buah bejana yang ada di dalam surga. Bejana itu adalah benda yang sangat dicintai oleh Allah. Apa isinya? Pertama ilmu, kedua iman, ketiga Islam, keempat sabar, kelima fikir, keenam mulut, ketujuh hikmah. Itulah isi kalbu Rasulullah. Maka dia dicintai Allah. Jadi Allah mengatakan siapa saja yang ingin untuk dicintai Allah, silakan, itu contoh. Itulah Muhammad Rasul contoh. Jika kamu ikut, jika kamu menonton Muhammad Rasulullah, maka kamu akan aku cintai. Itu kata Allah. Maka Allah mengatakan kepada kita hamba, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada atas diri Rasul suri tauladan yang baik bagi kamu. Itu kata Allah. Nah, jadi kepada kita apa? Kepada Rasulullah bagaimana? Itulah benda yang dari surga. Kepada kita apa? Apa kita? Tidak boleh berjalan saja. Ada yang mentafsirkan berjalan itu seperti gelas. Itu bisa gelas masukkan ke dalam kalung. Itu seperti apa sih tuannya? Itu juga berjalan ya. Masukkan. Ada yang kalung itu masukkan. Bisa nggak? Maulah hancur hatinya itu. Gelas saja dimasukkan ke situ. Siap? Nah, jadi tafsiran itu tidak
Jangan yang dimaksud oleh Rasul. Yang benar, apa itu arti 3 derajat? Itulah yang dibungkam oleh Rasulullah dari dalam kalbunya ditinggalkan di muka bumi ini, dia pulang kepada Allah. Maka dia dihatamkan oleh Allah. Nabi kita Muhammad SAW kembali ke hadirat Allah. Di mana asalnya ke sana dia kembali. Tapi tetap dia berhubungan dengan umat di dunia ini melalui pusaka tadi. Karena pusaka itu isi alam dunia. Nah, jadi siapa yang mencintai isi kalbu Rasulullah otomatis mencintai Rasulullah. Cinta kepada Rasul, tapi tidak cinta kepada pusaka yang dikeluarkannya, tidak akan berhasil cinta kepada Rasul. Nah, itu. Jadi apa dia kepada diri kita umat? Maka Rasulullah mengatakan dalam sebuah sabdanya, "Talibul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimat." Maksudnya bermula kalbu menuntut ilmu atas tiap-tiap muslim laki-laki dan muslim perempuan yang ada pada ini. Yang mana ilmu yang dituntut? 3 ilmu. Pertama ilmu usuluddin, kedua ilmu fikih, dan ketiga ilmu tasawuf. Apa arti ilmu usuluddin? Mengetahui Tuhan. Apa arti ilmu tasawuf? Menghadap diri Tuhan. Apa arti fikih? Patuh dan taat kepada perintah Tuhan. Itulah mengerjakan amal ibadah. Itulah mematuhi perintah Allah. Amal ma'ruf wal nahi munkar. Apa ilmunya? Ilmu patuh dan taat kepada Allah, mengetahui syarat, rukun, syarat batal, halal, haram, makruh dan munkar. Ilmu usul ini apa itu usul? Ilmu usul mengetahui zat Allah, mengetahui sifat Allah, mengetahui asma Allah, mengetahui af'al Allah. Itu ilmu. Yang ketiga ilmu tasawuf. Apa ilmunya? 2. Lazimi dan zuhd untuk menghadap kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci. Nah, jika sudah kita tuntut ilmu yang 3 ini, usuluddin, ilmu tasawuf, dan ilmu fikih, maka kita tahulah dengan zat Allah yang Maha Suci, tahu kepada sifatnya yang suci, tahu kepada asmanya yang maha esa, tahu kepada af'alnya yang maha kaya. Nah, ini ilmu usuluddin. Kemudian yang kedua, ilmu lazimi dan ilmu zuhd. Dapat kita menghadap kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci. Ini sesuai dengan perintahnya. Fa'budni, sembah aku atau hadap aku. Nah, itu perintahnya. Bagaimana menghadapnya? Wa aqimis salata li dzikri, tegakkan salat ingat. Nah, Allah, kekayaan
Itu jika benar-benar kita kenal kepada Allah, kemudian bukan hanya kenal begitu saja, tapi kenalnya itu wajah, mengenal kepada keasaannya, benar dia itu maha asa, wajah diri Allah itu. Sesudah dia asa, wajah, la syarikalah, tidak ada syarikat baginya. Tidak ada yang mendapat dia, tidak ada yang menamai dia, tidak ada yang mendampingi dia. Sesuai dengan dia berdiri qiyamuhu ta'ala binafsihi. Allah Subhanahu wa ta'ala berdiri dalam sendirinya. Inilah orang yang sudah lulus di atas usia-usia mustaqim pada saat sekarang ini. Nah, tidak akan berjumpa lebih usia-usia mustaqim jika sekarang sudah. Tapi menyebabkan usia-usia mustaqim itu, maka merasa menangis 500 tahun itulah usul, merasa 500 tahun itulah ini, dan menurut 500 tahun itu adalah masa. Itulah perjalanan kita mustaqim. Sekarang ilmu seperti ilmu fikih dan ilmu tasawuf, maka tidak akan berjumpa dengan usia-usia. Tapi karena usia-usia mustaqim sudah kita kembali jangan ilmu. Ini ilmu yang sebenarnya. Ilmu yang manusia data tidak data mustaqim, bukan diri, bukan ruh. Nah, jadi diri kita dan ruh kita ikut dalam ilmu. Nah, itu tidak ada diri itu bisa melangkah satu langkah saja melewati ilmu, tidak ada. Karena saja diri itu, ruh itu melangkah ikut ilmu. Ilmu itu bahasa, ilmu itu penduduk. Ilmu itu kendaraan, ilmu itulah yang menjamin keselamatan. Ilmu. Nah, itu. Kalau amal bukan dilarang beramal, itu beramal. Nah, itu. Amal itu melakukan sesat. Karena di sebalik amal itu habis alam dunia ini jasmani ini, kita bawa beramal masuk kita ke alam apa itu? Alam jin yang pertama. Nah, itu. Yang kedua baru alam nur. Yang ketiga alam setan. Dia yang keempat alam azab. 4 alam. Sanggupkah kita meninggalkannya sampai ini? Itu maka sudah dijamin oleh Rasulullah. Orang-orang yang hanya beramal tanpa ini sesat yang sama. Wal amalu bila amalin dalalun sadid. Beramal tiada berilmu sesat yang sama. Kenapa mesti itu kita kejar? Pekerjaan yang sesat kata Rasulullah. Pekerjaan tidak kata Rasulullah. Yang kita banyak beriman pada Rasulullah. Kalau beriman jangan coba-coba menurunkan amal daripada ilmu. Ilmu bahasa itu, amal sudah memuncak kemana-mana. Susah. Nah, itu kekerasan. Apa kata Allah? Coba buka itu kata Rasulullah. Pembuka rahasia kata Tuhan. Heran aku akan hambaku yang bersungguh-sungguh melakukan amal ibadah, memadarkan ilmu yang sedikit. Ilmu yang sedikit sudah bangga dengan melakukan amal ibadah. Itulah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pembunuh Rasul. Itu pembunuh Rasul. Kalau Rasul tidak pernah mengatakan berarti menuntut ilmu. Dari 2 yang hingga ke yang baik. Nah, itu.
99% orang sudah mendustakan Rasulullah. 99% umat Islam membohongkan Rasulullah. Tapi kata-katanya juga beriman kepada Allah dan Rasul. Tapi bohong. Nah, ini. Nah, satu lagi. Buka kita dulu lagi. Rasulullah mengatakan kepada umat, beramal orang yang ajib 1000 tahun lamanya lekuk batu tanpa dia. Asyik duduk saja siang dan malam, lekuk batu tanpa dia. Beramal orang yang tembus pengenalan secara ma'rifah kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu detik, satu saat lebih mulia satu saat dari orang 1000 tahun. Kenapa mereka kejar yang 1000 tahun tidak ada manfaatnya? Kenapa yang sedikit usahanya banyak hasil maka kita tinggalkan? Itu tanda kita tidak percaya dan tidak beriman kepada Allah. Itu merupakan tanda siapa saja yang mengejar amal itu orang hanya mencari kontak di dunia, mencari kandungan di dunia untuk bukan mencari keselamatan di akhirat. Mulai kita lihat batinnya. Orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan amal ibadah hanya mencari pujian sama manusia, hanya mencari ria, tinggi diri, samaan. Akhirnya jatuh kepada tasawuf. Itu semua tanda setan sebenarnya. Jadi kita singkirkan dulu setan. Yang bisa kita menghadap Tuhan kalau ada setan. Singkirkan dulu setan. Setan innahu lakum aduwwun mubin. Kata Allah, setan itu musuh yang amat nyata. Jangan kamu berkawan dengan setan itu. Karena setan itu musuhmu yang amat nyata. Jika kamu berhubungan dengan Allah, singkirkan dulu setan. Karena ilmu inilah yang sangat dicintai oleh Allah. Jadi siapa saja di antara hamba-Nya yang merendahkan derajat ilmu otomatis itu akan menjadi musuh Allah. Nah, kedua akhirnya adakah mendapat keridhaan Allah untuk dia pulang lagi? Nah, kita lihat aja pulang. Karena maka saya berani menyampaikan seperti ini banyak kali sudah yang korban jamaah kita. Nah, itu waktu akhir hayatnya mau mendapatkan hayat. Nah, alhamdulillah masih tertolong. Sanggup dia mengatakan ilmu yang aku pakai bersesat. Tolonglah sampaikan kepada Tuhan Guru. Dimaafkanlah, diampunkan segala kesalahan saya. Betul-betullah saya diatur di dalam jamaah Tuhan Guru itu, supaya saya dapat kembali dalam yang benar. Bangga sudah kurban jamaah kita seperti itu. Kenapa? Sama saja di jamaah pengajian ini berarti dia keluar. Aku tak lagi letak dalam tutup pengajian ini. Hanya cerita malu dulu. Tak ada apanya, rasanya benar. Jadi selama ini tak ada rasa sebenarnya. Jadi rasa yang dipakai itu rasa apa? Rasa siapa lagi? Ada rasa dari mana? Ada rasa dia. Ini dicari-cari rasa, mana rasa Allah? Ya Allah, ini mana Allah yang ada? Masa aku dicari-cari rasa Allah? Ada lagi yang menunggu, pakai sikir kan? Mana dia rasa Allah? Tapi berbicara Allah itu siapa? Siapa? Itulah Quran menyatakan di dalam Quran. Disalam dilakukan dari segala Quran sana. Merah di mana? Tas itu ikan kunci. Rupanya terjadi dengan anak biasa. Jadi orang-orang yang
Rupanya kita itu semua. Nah, saya itu kan berjumpa dengan guru saya. Nah, itu. Tadi, saya bilang, kalau dia, boleh, saya tinggal begitu. Usaha dengan apa yang ada silakan dia. Nah, ada. Nah, lagi, gini, enggak, gini, hanya dulu, ya, gini, cuma lagi, sekali lagi, apa ini, ada, jangan laku, ini lagi, minta maaf. Belum lama guru sakar yang besar. Nah, itu daerah Langkat. Maka aja. Ya, lu sampai ke baca aja sana. Wah, nah, siap. Jadi di mana budak Allah itu? Saya bilang, lah kenapa tuh gue lihat begitu? Banyak kali kecil carinya. Ini sudah banyak kali carinya. Belok sana saya buka. Ada berapa budak-budaknya? Wah, saya begitu keluar mulu. Ini cepat aja lakukannya. Apa bapaknya? Itu dia. Iya. Apa tuh? Mau apanya? Apanya? Asmanya, sifatnya, zatnya, ada ya? Payah sekali budaknya ada di atas. Nah, enggak pernah ada. Kaki juga ini. Nah, saya tahan. Nah, itu. Setelah itu kan ada. Ini bukan sudah tak kalah jamaah, tapi merasa kurang asal itu. Tidak ada rasa dulu. Nah, gitu. Jadi dia mencari rasa yang lain daripada rasa yang lain. Nah, itu. Maksudnya saya katakan, akan dia tunggu rasa daripada rasa yang ada ini. Kalau tidak setan, iblis, jin, atau mereka. Itu yang keluar. Tapi yang kebanyakan jin mengeluarkan rasa. Bahkan surga dan neraka keluarkan itu. Apa kesalahan kita? Nah, itu sih ada. Dapat kesebelasan. Nah, daripada alam jasmani ini. Siap ya? Nah, itu bukan banyak kebetulan. Nah, jadi saya berusaha mengatakannya. Yang saya sampaikan ini perkataan Rasul, orang yang beramal itu adalah dia mengurangi ilmunya. Sekali beramal, sedikit ilmunya berkurang. 2 kali dia beramal, 2 kali ilmunya kurang. 3 kali dia beramal, 3 kali ilmunya kurang. Khusus amalnya dijalan. Tabat kebal-bal. Khususnya amal itu juga. Ada pakai itu rasa. Kami juga banyak terus saya berbeda gitu. Nah, gitu. Mau khusus lagi, mau ampun, khusus lagi, sikit lagi, khusus lagi. Khusus. Tak khusus. Nah, itu. Karena dia mengurangi ilmu dia. Nah, gitu. Jadi akal itu dikuranginya. Coba kalau orang berakal beramal khusus enggak? Tidak akan khusus orang yang berakal. Nah, gitu. Itulah pesan kemarin itu yang bekerja itu akal. Nah, itu. Itu kan ditunjukkan dia. Nah, itu. Tunggu. Nah, yang tidak lain. Nah, kita juga kalah. Nah, itu. Jadi hati-hatilah. Melewati alam barzakh. Alam barzakh tidak sama kita. Ini tidak ada sama kita. Nah, di situ tumpuan alam barzakh itu pertama dulu ke
kedua jin, ketiga setan, keempat al-jazir iblis. Jadi habis itu baru kita ke alam. Jadi sebentar perjalanan kita menuntut ilmu ini yang dikabulkan oleh Rasul itu ditinggalkan alam ini. Dinantikan saja alam itu. Masuk dia ke alam ilmu langsung. Itu maka dari mulai syariat langsung taat. Tidak ada kata-kata. Itu tidak ada. Itu tarikat itu tarikat ilmu. Tidak tarikat alam. Ini tarikat aja. Tarikat ini jalan ilmu. Jadi supaya kita itu tidak tertipu oleh antar bangsa yang di alam akhirat itu. Itu alam akhirat. Nah, jadi inilah perjalanan kita ke depan. Apabila sudah lulus kita menyeberang yang kita masuklah ke alam baka. Sesudah selesai ke alam baka dari Rasulullah. Itu yang Rasulullah itu kekal. Kalau yang jatuh dari yang mustaqim tadi juga kekal. Itu malaikat. Jadi yang satu kekal di malaikat, yang jatuh dari yang mustaqim, dan kemudian yang satu langsung menyeberang yang mustaqim berjumpa alam baka, barulah mendapatkan surga. Inilah perjalanan kita yang akan kita tempuh ke depan. Nah, sekurang-kurangnya kita tidak berkemampuan. Mungkin karena kita lemah dan sebagainya di dalam perjalanan dan menerima ilmu ini, maka Allah dan Rasul menganjurkan kepada kita janganlah untuk mendapatkan syafaat, untuk mendapatkan jaminan dari Rasul. Jika sudah ada jaminan dari Rasul, otomatis diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah menerima? Itulah keridaan. Allah menerima dengan keridaan. Jadi banyak orang hanya menuntut keridaan Allah, tapi tidak kembali kepada kata Rasul. Tidak akan jumpa. Karena yang dimaksud ridha Allah itu adalah Subhanahu. Itu. Maka tidak akan ada ridha Allah tanpa ada syafaat. Jika ada ridha Allah, ini sudah terjadi. Allahumma inna nas'aluka ridha kalamaka. Tidak ada orang yang masuk surga itu kecuali dengan ridha Allah. Nah, jadi sudah kita malam ini berjalan ke depan, melewati alam barzakh, perpindahan dari alam tanah ini, kemudian perpindahan nanti ke alam dunia masar, dari masar berpindah ke alam al-mizan sendiri, kemudian berpindah ke sistem siratan mustaqim, bahkan sudah langsung ke perhentian, yaitu adalah alam surga. Nah, jadi inilah perjalanan ruhani kita yang akan ditempuhnya ke depan. Jadi apabila tidak punya ilmu, maka tidak akan mungkin kita dapat lulus menjalani perjalanan ini. Karena Rasulullah sudah menjanji, untuk keselamatan di akhirat itu mesti jangan ilmu. Kalau tidak dengan ilmu, tidak akan mendapatkan keselamatan. Ilmu yang menentukan kita. Nah, itu. Jadi jika ilmu ini sudah menjalani lebih dulu, maka diri kita hanya mengikuti ilmu. Nah, tidak akan mungkin lagi diri kita lebih. Karena ilmu itu sudah memastikan jalan dan memastikan tujuan. Itulah ilmu. Karena ilmu itu adalah habibillah. Ilmu itu adalah kasih Allah. Jadi kita ikut kembali kepada Allah
menjadi contoh tauladan bagi kami. Yang baik bagi kami kata Allah. Itulah Rasulullah. Kata Rasulullah, gulungan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Siapa saja yang menuntut tauladan Rasulullah, maka dia termasuk gulungan orang yang dicintai Allah. Yaitu Rasulullah mengharapkan kepada umatnya dalam sabdanya membumi man ahabbani karena imani fil jannah. Siapa-siapa yang mencintai aku beserta aku kelak di dalam surga. Bagaimana mau cinta tidak pernah cinta? Bagaimana mau cinta kalau tidak berkenalan? Apakah orang tua sudah mengatakan karena tak tahu maka tak sayang, karena tak kenal maka tak cinta? Itu bagaimanapun cantiknya kata orang, itu pacar itu, tapi kalau sekadar akal saja, cantik betul luar biasa. Coba cinta itu, tidak akan bisa cinta. Bagaimanapun cantiknya. Itu. Tapi walaupun begitu ujungnya, orang itu yang kita jumpai selalu kan, kena jatuh cinta. Jadi bisa tidak jadi penonton. Karena cantiknya. Itu. Maka kalau kita tak ada orang yang lain lagi, mereka yang mencintai penonton. Maka dari itu, ini akan kita tidak bisa lagi. Kalau saya sekarang kita disuruh nyatanya. Nah, demikianlah contoh kita kepada maka Allah mengingatkan kepada kita. Itu sa'ina walau pasal dalam kemana anda kamu bisa wajah Allah. Nah, jadi ketika itu wajah Allah. Sudah jumpa sama wajah Allah? Kenal sama wajah Allah? Kalau tidak, mana bisa kita? Itu. Jadi itulah kejar dulu. Mana wajah Allah? Itu. Kulla syai'in khaliqun illa wajah. Sesuatu itu rusak lagi binasa. Kecuali wajahnya yang tidak rusak dan tidak binasa. Kejar dulu. Nah, apabila sudah kita jumpa, biasa, kenal, cinta, itu nanti. Cinta kepada kasihnya. Itu tinggal menyambung ujungnya dia itu kan wajah aku. Ini diwajahkan itu. Diwajah jauh-jauh kan. Gitu. Nah, jadi barangkali dia sekarang teman-teman ini tambahan pengajian kita, bahwa itu barangkali ya. Kalau pulang-pulang, ya, tapi banyak yang jalan-jalan. Kalau jalannya bagaimana jalan gitu ya. Sampai rumah kan masih sedikit. Gitu. Seperti apa? Apa namanya? Kalau bukan hujan. Memang tabungannya besar. Gitu, gimana? Kita langsung hujan. Tapi cuma itu. Asal tahu jangan kepala itu Masya Allah. Tidak mau dia. Tapi di bawah situ-situ jatuh sedikit. Bawa lagi ke sana ke situ-situ. Hilang sedikit. Akhirnya sampai ke rumah tidak ada berani. Akhirnya padahal 2 jam ada. Antara pelamanya. Tapi rumahnya ya. Rumah itu bangun. Ya. Bangun ada yang begitu. Kalau sebelum hujan dia kan hujan. Wah, luar biasa hujannya. Coba kalau kita bangun kalau mau hujan kan, angin dulu. Wah, kalau suaranya teratas orang apa, macam-macam ada gajahnya, ada singa itu. Bangun itu menunjukkan matahari bakal hujan. Kalau sudah hujan dia tunggu hujan. Habis hujan, dari atas sampai ke bawah persis, tidak ada lagi, karena tidak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.